Edeta, hok dokan. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, terkhusus jemaat Tuhan. Kami dari Pergudungan menyapa saudara-saudara kami supaya kita tetap beribadah dan menjaga kesehatan kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita akan beribadah. Untuk itu mari kita puji Tuhan dengan nyanyian dari buku ND HKBP nomor 161 ayat 1. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah membangunkan kami, bahkan mengantarkan kami di pagi ini. Kami sudah merasakan kebesaran Tuhan yang memulihkan kekuatan yang baru bagi kami. Tetapi kami tahu di dalam menjalankan aktivitas kami, begitu perlunya kami minta hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami berhikmat untuk menjalankan tugas kami. Saat ini kami mau disapa oleh firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dan berikan ketenangan dan kedamaian hati untuk menyongsong firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi sapaan firman Tuhan bagi kita di pagi ini, di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 yang menjadi ayat harian HKBP dalam Psalmen atau Mazmur 80 ayat 5. Ale Jehovah de batas sebab sadia lelengon marmusutihus ho mida tangiang ni bangsom. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa?
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, nats ini atau firman Tuhan yang telah menyapa kita, ini adalah dari pemazmur yang menaikkan doa kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan karena mereka adalah mengalami persoalan-persoalan, mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Makanya permohonan itu nampak jelas seruan yang diucapkan, berapa lama lagi amarahmu? Berapa lama lagi murkamu, Tuhan? Seandainya kami berdoa, apa Tuhan memaafkan kami? Apa Tuhan mau mendengarkan jeritan kami? Saudara-saudara, apa yang disuarakan, apa yang dinaikkan pemazmur dalam doa, saya rasa itu yang paling benar dan yang paling tepatnya. Karena persoalannya dia datang kepada Tuhan untuk meminta supaya Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penderitaan. Banyak orang Kristen kalau mengalami persoalan, kegagalan, penderitaan, justru minta jawaban dari tengah-tengah dunia ini. Akibatnya bukan menjadi semakin membaik, tetapi semakin terpuruk dalam persoalan-persoalan. Saudara-saudara, tentu kalau kita datang kepada Tuhan, pasti kita akan dipulihkan. Kalau kita mengundang Tuhan di dalam persoalan kita, pasti Tuhan akan menolong kita. Pasti ada perubahan, pasti ada di situ terjadi pemulihan, bahkan keajaiban di diri orang yang beriman. Tetapi jangan kita berpikir dengan cara yang demikian, maka Tuhan akan memulihkan kita dalam keadaan itu. Bisa saja penderitaan, pengalaman, bahkan kegagalan, bahkan penyakit, bahkan kehilangan apa yang kita cintai, ya bisa saja itu cara Tuhan untuk menegur, untuk mengingatkan kita kalau kita jauh dari Tuhan. Sama seperti seorang guru ya, kalau guru melihat muridnya yang tidak menjalankan tugas atau PR, bahkan kalau anak-anak bersalah, saya rasa gurunya tidak akan tinggal diam. Bukan maksud untuk membalas dendam, tetapi dengan cara memberikan pembelajaran supaya anak-anak sadar dan berubah dan melakukan yang terbaik. Begitulah Tuhan. Saat Tuhan itu melihat tingkah laku moral bangsa Israel, makanya Tuhan murka di dalam yang kita lihat di dalam sapaan firman Tuhan. Tetapi terkadang Tuhan itu bisa memang memakai keadaan kita untuk mengingatkan dan menegur kita.
Jadi kalau apa yang kita alami belakangan ini, yaitu pandemi atau COVID-19, membuat kita merasa tidak nyaman, membuat kita was-was dan merasa sedih, bahkan meneteskan air mata kalau kita kehilangan saudara kita, bahkan yang paling kita cintai. Tetapi untuk memulihkan keadaan kita, ya kadang-kadang kita dirusak, bahkan dihancurkan, karena kita sudah terlalu jauh dari Tuhan. Sekalipun kita sadari bahwa Tuhan sanggup, itu yang perlu kita ingat. Apa yang kita alami ini, mari kita nyatakan di dalam hidup kita. Sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Untuk itu yang perlu kita lakukan adalah seperti pemazmur ini. Dia menaikkan permohonan, dia berdoa kepada Tuhan supaya dipulihkan dari penderitaan. Mari kita teladani pemazmur ini dengan menaikkan doa kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan bangsa kita, Tuhan pulihkan negara kita, Tuhan pulihkan keadaan kita, Tuhan pulihkan gereja kita, supaya kita tidak ada lagi merasa was-was dalam menjalankan rutinitas kita. Alangkah sedihnya kita kalau keadaan seperti ini. Jadi untuk sementara kita akan tutup gereja. Seharusnya kita harus lebih nyaman di gereja bersama Tuhan di sana untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi itulah yang terbaik supaya jangan lebih merambat menular COVID-19. Mari kita seperti pemazmur ini. Dan terkadang hidup kita ini digambarkan seperti anggur, pohon anggur yang bisa tumbuh bagus, lebat dan baik, namun bisa berbalik menjadi hancur dan bisa menjadi layu. Ini adalah merupakan gambaran kehidupan kita. Jikalau kita dekat kepada Tuhan, tentu seperti gambaran pohon anggur yang bagus. Tetapi bisa kita berbalik dari Tuhan, pasti kita akan mengalami kehancuran, bahkan tak berarti di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau dikatakan di dalam kehidupan kita banyak persoalan, banyak penderitaan, banyak pergumulan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memohon kepada Tuhan supaya pertolongan Tuhan yang kita terima. Tetapi kalau kita sudah menerimanya, tetapi kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, jangan kita lupakan. Mari kita berkomitmen untuk hidup tidak menyimpang di jalan Tuhan. Komitmen kepada Tuhan itu begitu penting di dalam kehidupan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah yang percaya kepada Tuhan. Sudah selayaknya kita menaruh pengharapan, kepercayaan kita dengan penuh kepada Tuhan. Karena satu-satunya adalah Tuhan yang mampu membebaskan kita, memulihkan keadaan kita.
Namun yang perlu kita ingat, jangan kita hanya meminta. Itu yang sering kita meminta terus kepada Tuhan. Ketika kita sudah menerimanya, kita sering melupakan Tuhan. Itu yang sering. Kita harus selalu meminta, tetapi jika kita direspon apa yang menjadi permohonan, kita sering melupakan Tuhan. Makanya ada yang mengatakan bahwa seseorang seperti itu, ada ungkapan mengatakan, lupa kacang akan kulitnya, habis manis sampah dibuang. Seharusnya bukan seperti itu orang Kristen, tetapi tetaplah taat, tetaplah beribadah keadaan apapun di dalam hidup kita. Mari kita untuk berkomitmen supaya kita tetap taat setia kepada Tuhan. Tanpa hal ini tidak akan mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami di jalan kebenaran. Tuntunlah kami Tuhan, supaya kami jangan jauh dari hadapan-Mu, tetapi tetap senantiasa setia kepada-Mu, walaupun kami sering mengalami pergumulan bahkan penderitaan. Biarlah melalui itu silih berganti membuat kami semakin bertumbuh di dalam iman, membuat kami semakin matang untuk menjalani kehidupan kami. Tetapi kami tidak berdaya, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Untuk itu jangan tinggalkan kami sedetik pun. Ingatkan kami bila kami jauh daripada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah pertolongan di dalam kehidupan kami. Terkhusus apa yang kami alami di dalam belakangan ini. Ya Tuhan, kepada-Mu kami memohon supaya kami terbebas dari penyakit yang berbahaya, yaitu COVID-19. Kuatkan iman kami, kuatkan kepercayaan kami, berikan kesehatan yang prima yang daripada Tuhan, sehingga apapun itu, bahaya apapun itu, kami bisa terbebas dari penyakit tersebut. Allah Bapa yang di sorga, inilah kami, para hamba-hamba Tuhan, yang Tuhan pilih menjadi alat kasih-Mu di tengah-tengah gereja-Mu terkhusus HKBP Pekanbaru. Kami sadari bukan dari kebolehan kami, tetapi mungkin dari kelemahan kami Tuhan pakai kami sebagai alat kasih-Mu. Tetapi karena Tuhan yang sudah memilih kami, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan kami. Ajari kami Tuhan, bekali kami melalui Roh-Mu, supaya kami dapat bernyala-nyala untuk menyampaikan Injil kebenaran firman-Mu di tengah-tengah pelayanan kami. Berkatilah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa bersama-sama mereka dan memberikan sukacita yang daripada Tuhan, karena merasakan dan melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Terkhusus kami bawakan juga jemaat Tuhan yang jatuh sakit, yang di rumah sakit, yang di rumahnya masing-masing. Biarlah uluran tangan pengasihan-Mu Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu, sehingga jemaat Tuhan bisa pulih dari penyakit yang dideritanya. Kami bawakan juga amang pendeta resort kami, pendeta Sitompul Tuhan, yang sudah lama, bahkan sudah 3 minggu masih dirawat di rumah sakit Santa Maria. Ya Tuhan,
kami memohon kepadamu. Tolonglah Tuhan sembuhkan, pulihkan kekuatan yang baru. Dan juga hamba-Mu Inang Boru Tampu Bolon yang sudah turut campur tangan kuasa Tuhan di dalam menjalankan operasi kemarin. Dan sekarang masih lemah dan dalam proses pemulihan. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang tetap mengalir di tengah-tengah keluarga tersebut, sehingga hidup mereka melihat kekuasaan dan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Allah Bapa yang di sorga, di dalam menjalankan kegiatan kami, bahkan untuk mempersiapkan pelayanan kami untuk besok, semuanya itu kami serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun mengajari kami, supaya persiapan kami bisa lebih baik dan bermanfaat dan berguna di tengah-tengah pelayanan kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan dari buku NDHKBP 392 ayat 3. Sadia lelang nari laso putus roami unang toy sosodong salmo tiki para siari say masih Tuhan Yesus takon itu kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Horas madihita.